Oke, kita lanjutkan materi TOEFL kita, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter 14 dan chapter ke-15. Jadi sebenarnya reading kita masih ada 6 meeting ya, atau 6 chapters. Nah, tapi 6 chapter itu ternyata saya menemukan cara yang lebih cepat lagi, lebih gampang lagi, seperti itu. Jadi kita compact jadi 6 meetings. Jadi 6 chapter itu kita pendekkan menjadi 3 meeting. Jadi 2 chapter, 1 meeting, seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan chapter 14 dan chapter 15 ya, teman-teman. Nah, di chapter ke-14 dan ke-15 ini nanti kita akan belajar sedikit mengenai atau kenalan mengenai reading ya, yaitu teman-teman nanti di reading akan diberi jumlah soal 50, kemudian waktu pengerjaannya adalah 55 menit. Nah, anggap aja teman-teman ini mengambil tes eh, yang offline ya, teman-teman. Misalnya aja, jadi yang 5 menit itu anggap aja untuk mencoret-coret lembar jawaban ya, teman-teman. Walaupun kelihatan kerjaan sepele, tapi itu cukup menguras waktu. Karena kalau kita mencoretnya kelebihan dari buletan, itu juga bermasalah juga. Kalau kurang juga bermasalah juga, harus pas kayak gitu. Dan ngepasin itu, apalagi 50 buletan ya, itu cukup menyita waktu, teman-teman. Jadi anggap aja yang 5 menit itu kita anggap untuk membuletin lembar jawaban. Nah, yang 50 menit, nah anggap aja untuk mengerjakan soalnya. Nah, artinya 50 pertanyaan kita tempuh dalam waktu 50 menit pengerjaan. Jadi satu soal itu 1 menit, ya. Kemudian tips dalam pengerjaan reading ini nanti sebenarnya cuma satu ya, teman-teman. Yaitu teman-teman jangan membaca teksnya dulu. Oke, kenapa kok nggak membaca teksnya dulu? Karena tidak semua informasi yang ada di dalam teks itu ditanyakan, teman-teman. Jadi untuk menghemat waktu, karena musuh kita waktu ya di reading, eh, kita langsung ke soalnya. Jadi cara cara mengerjakan reading itu kita kenali soalnya, nanti kita akan tahu cara mengerjakannya seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang sama dengan structure sama listening ya, TOEFL ini yang paling penting adalah tabungan kosakata teman-teman. Oke, jadi semakin banyak vocab teman-teman dalam bahasa Inggris, semakin membantu teman-teman untuk pengerjaan reading ini, terutama kalau topik bahasanya itu teman-teman familiar atau teman-teman punya pengetahuan dasar mengenai topik yang dibahas. Jadi itu kita bisa terbantu dengan pengetahuan itu, seperti itu. Nah, dari yang saya bilang tadi, teman-teman membaca soalnya dulu, jangan membaca teksnya dulu ya, karena tidak semua informasi di teks itu ditanyakan. Dan teman-teman nanti ketika membaca soalnya dulu, teman-teman akan tahu teknik apa yang teman-teman harus lakukan di teks. Apakah teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja, atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu ya, karena informasi yang ditanyakan itu mengklaster teman-teman, atau menggerombol di satu posisi letak teks seperti itu. Atau teman-teman harus menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di teks. Ya, jadi ada 3 pengerjaan reading, teman-teman. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja. Saya ulang lagi, hari ini kita akan belajar mengenai sorry, kita akan belajar mengenai jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja. Ya, nah topik sentence sendiri itu artinya adalah kalimat pertama di setiap paragraf, bisa anggap gitu ya, teman-teman. Jadi eh, soal-soal apa aja yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Oke. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Itu adalah pertanyaan yang menanyakan main idea. Oke. Nah, main idea itu pengertiannya adalah gagasan utama atau ide pokok atau bahan pembahasan yang si penulis itu ingin sampaikan atau ingin ceritakan atau ingin kembangkan melalui teks yang dia tulis. Ya, dan main idea ini nanti di teks itu namanya macam-macam, teman-teman. Kadang disebutnya main idea, kadang main point, kadang primary concern, kadang main discussion, kadang topik, kadang title, kadang subject. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman pokoknya kalau menanyai garis besar teks, ya main idea kan garis besar teks, inti dari seluruh teks itu apa. Nah, itu teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kecuali kalau teman-teman mendapatkan pertanyaan yang menyebutkan
paragraf tertentu saja. Misalnya gagasan utama dari paragraf 1 adalah, nah berarti cukup baca kalimat pertama di paragraf 1. Tapi kalau nggak ada paragraf tertentunya, alias menanyakan keseluruhan teks, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kemudian teman-teman nanti simpulkan ceritanya. Oke, kemudian hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Yang saya bilang tadi, jangan dibaca teksnya dulu. Kalau dicontoh memang satu paragraf aja ya, atau pendek teman-teman. Tapi ketika teman-teman nanti tes, jarang sekali saya menemukan ada teks itu 2 paragraf. Walaupun ada ya teman-teman, 2 paragraf itu ada, tapi jarang sekali. Paling sedikit memang 2 paragraf itu pun panjang-panjang. Jadi kalau teman-teman baca teksnya dulu itu nanti akan menghabiskan soal, juga percuma karena tidak semua informasi di teks ditanyakan. Seperti itu. Jadi kita baca soalnya dulu. Nah, di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Nah, karena yang ditanyakan topik itu nama lain dari main idea ya. Cukup kita baca kalimat pertama dari paragraf ini. Karena ini cuma satu paragraf ya, teman-teman. Jadi kita baca kalimat satu paragraf ini. Kalau paragrafnya ada 2, berarti kita baca 2 kalimat, maksudnya kalimat pertama di 2 paragraf tersebut. Seperti itu. Nah, di sini kalimat pertama berbunyi, dalam filsafatnya John Dewey, sebuah perbedaan yang sangat signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Oke, jadi intinya adalah John Dewey ini berfilsafat kalau kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu sangat berbeda. Perbedaannya di apa? Nah, itu dibuat sama John Dewey seperti itu. Kita cek pilihan A, B, C, D ya. Yang alfa kecerdasan dari John Dewey. Bukan ya, teman-teman. John Dewey tidak menceritakan tentang kecerdasannya sendiri, tapi dia menceritakan tentang kecerdasan secara umum. Seperti itu. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, tentang apa? Di sini tidak jelas yang Bravo, teman-teman. Sedangkan di soal tadi cuma satu, a sharp distinction, sebuah perbedaan yang signifikan. Oke, tentang kecerdasan dan penggunaan logika. Seperti itu. Berarti Bravo bukan ya, karena perbedaan tentang apa di situ tidak dijelaskan. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasan Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, hati-hati teman-teman. Tadi ada yang Charlie ya, yaitu reasoning itu. Tapi di sini bukan cuma ngomongin tentang reasoning, ya, tapi lebih ke perbedaan antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Ya, jadi kalau kita pilih yang Charlie ada informasi yang hilang teman-teman, yaitu kecerdasannya mana. Sedangkan di sini bukan cuma kemampuan menggunakan logika saja yang disebut, tapi juga kecerdasan. Oke, berarti Charlie bukan karena ada info yang dihilangkan. Kalau yang Delta, how intelligence differs from reasoning in Dewey's words. Bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Seperti itu. Nah, itu dari contoh soal tadi, jadi jawabannya delta ya, teman-teman. Nah, dari contoh soal tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum kita praktek ke latihan soal. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini ada 2 soal, teman-teman coba dulu ya. Waktunya berarti 2 menit, teman-teman. Silahkan 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis dan ada 5 jawaban ya. Baik, ada jawaban Alpha Charlie, Alpha atau Charlie atau Bravo Charlie atau Alpha Bravo ya. Alpha Charlie atau Bravo Charlie atau Alpha Charlie. Baik, mari kita cek bersama teman-teman. Oke, di reading kita baca soalnya dulu. Di situ soal nomor 1 berbunyi, yang manakah di antara ABCD berikut ini yang paling mendeskripsikan topik dari teks di atas? Nah, karena yang ditanyakan topik, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kebetulan cuma ada 1 paragraf. Berarti kita baca kalimat pertama saja. Kalimatnya berbunyi, Fort Knox yang terletak di Kentucky merupakan situs dari sebuah benteng militer Amerika Serikat. Namun, dia bahkan lebih diketahui atau dikenal gitu ya, dengan sebutan penyimpanan emas batangan Fort Knox. Brankas raksasa yang menyimpan tumpukan-tumpukan tabungan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, berarti ini ngomongin tentang Fort Knox ya, teman-teman, yang mana dia adalah sebuah tempat di mana pemerintah Amerika Serikat itu menyimpan emas-emasnya. Seperti itu. Kita cek pilihan ABCD. Yang alpha, the city of Fort Knox, Kentucky. Kota dari Fort Knox, Kentucky. Nah, bukan ngomongin tentang kota dari Fort Knox-nya, teman-teman, tapi lebih ke situsnya. Fort Knox itu sendiri. Ya, misalnya nih, misalnya kalau kita ngomongin tentang Candi Borobudur yang terletak di Magelang. Nah, itu ngomongin Candi Borobudurnya, bukan ngomongin Magelangnya. Ya, berarti di sini nomor 1 jawabannya bukan yang alfa. Oke, karena bukan ngomongin tentang kotanya Fort Knox yaitu Kentucky, tapi ngomongin Fort Knox itu sendiri. Oke, alfa bukan. Kalau yang Bravo, the Federal Gold Depository, tempat penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie, benteng militer Amerika Serikat yang terletak di Fort Knox. Nah, bukan ngomongin tentang benteng militernya, teman-teman, tapi ngomongin tentang Fort Knox itu. Oke, berarti Charlie juga bukan. Kalau yang Delta, gold bullion itu artinya emas batangan. Nah, emas batangan itu di dunia ini ada banyak sekali. Di sini tidak jelas ngomongin tentang emas batangan apa. Ya, apalagi di teks bukan ngomongin tentang emas batangan, tapi ngomongin tentang suatu tempat namanya Fort Knox itu tadi. Oke, berarti jawabannya Bravo ya. Kalau nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang paling yang bisa menjadi judul terbaik bagi teks ini? Nah, berarti sama ya, teman-teman. Ini menanyakan tentang main idea. Itu nama lain. Jadi judul itu nama lain dari main idea. Kita baca kalimat pertama tadi ya, sudah, yaitu ngomongin tentang Fort Knox, di mana pemerintah Amerika Serikat menyimpan tumpukan-tumpukan emasnya. Oke, kita cek. Yang alpha, the massive concrete wall, brankas beton raksasa. Nah, nggak ngomongin tentang brankas beton raksasa ya, teman-teman, tapi ngomongin tentang Fort Knox. Kalau yang Bravo, Fort Knox Security itu keamanannya Fort Knox. Nah, yang diomongin bukan keamanannya, tapi lebih ke fungsinya, ya. Kalau yang Charlie, di mana pemerintah Amerika Serikat menyimpan emas-emasnya. Nah, ketemu jawabannya Charlie. Karena kalau ini dibuat jadi kalimat tanya ya, where does the US keep its gold? Nanti jawabannya adalah Fort Knox. Nah, yang diomongin di teks tadi memang Fort Knox. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal kedua. Di sini ada 1 soal, berarti 1 menit ya teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban Bravo dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Bravo. Kita cek bersama. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling menyatakan subjek dari teks ini? Nah, subjek itu nama lain dari main idea, teman-teman. Oke, kita baca kalimat pertama ya berarti di setiap paragraf. Karena paragrafnya cuma satu, ya sudah kita baca kalimat pertama paragraf tersebut aja ya. Kalimatnya berbunyi, salah satu karakteristik penanda dari jenis-jenis mineral adalah tingkat kekerasan relatif mereka yang bisa ditentukan dengan cara menggesekkan atau menggoreskan salah satu jenis mineral dengan jenis mineral yang lain. Oke, kita cek. Yang alfa tingkat kekerasan dari berlian. Nah, tiba-tiba ada kata berlian. Padahal yang disebutkan tadi bukan cuma berlian ya, teman-teman, tapi mineral. Mineral itu semua. Bukan cuma berlian aja. Ya, ada talc, ada gypsum, ada calcite. Sedangkan di sini kok yang alfa cuma disebutkan diamonds, berarti alfa bukan, ya. Kalau yang Bravo, identifying minerals by means of a scratch test. Menentukan jenis-jenis mineral dengan cara uji gores. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie di situ feldspar sama kayak yang Alpha. Tiba-tiba kata feldspar. Feldspar itu memang jenis mineral juga, tapi teks ini bukan cuma ngomongin feldspar. Semua mineral ya, bukan cuma feldspar atau diamonds. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, mengenali jenis-jenis mineral dalam keadaan alami mereka. Nah, jelas-jelas tadi digoreskan ya, teman-teman, berarti nggak alami lagi. Oke, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Oke, good job. Lanjut. Nah, di sini ada satu soal, karena ada paragrafnya ada banyak ya, teman-teman. Teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Silahkan, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis dan ada 5 jawaban, yaitu Alpha atau Charlie ya, atau Alpha atau Bravo. Baik, mari kita cek bersama. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara ABCD berikut ini yang paling menyatakan gagasan utama atau main idea dari teks ini? Nah, karena yang ditanyakan main idea, kita cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, vaksin itu dibuat dari virus-virus atau bakteri-bakteri yang berbahaya. Paragraf kedua, kelas dari vaksin yang paling dasar yaitu mengandung mikroorganisme penyebab penyakit yang telah dibunuh menggunakan sebuah cairan yang mengandung menggunakan sebuah larutan maksud saya yang mengandung formaldehyde. Kemudian paragraf ketiga, jenis vaksin kedua mengandung racun yang dihasilkan oleh mikroorganismenya, bukan mengandung mikroorganismenya itu sendiri. Maksudnya jadi vaksinnya itu nggak ada virus atau bakterinya ya, yang ada cuma racunnya saja. Seperti itu. Dan jenis yang terakhir dari vaksin itu mengandung mikroorganisme yang masih hidup. Jadi virus dan bakterinya masih hidup yang telah dilemahkan. Nah, tapi sudah dilemahkan ya. Oke, kita cek ABCD. Kalau yang alfa, vaksin memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, hati-hati teman-teman. Ini memang disebutkan di kalimat pertama ya, tapi itu sebagai pengecoh saja. Kenapa saya bilang sebagai pengecoh? Karena di kalimat pertama paragraf 1 itu ada 2 informasi yang dihubungkan menggunakan conjunction fanboys, yaitu and.
Nah, berarti ini kita harus pilih yang mana, yang depan atau yang belakang. Cara milihnya gimana? Kita lihat yang dikembangkan oleh si penulis yang mana, apakah yang depan atau yang belakang. Cara ngelihatnya gimana? Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf setelahnya. Nah, kalau paragraf setelahnya itu bukan ngomongin tentang pemberian ke pasien, ya, untuk memberikan kekebalan tertentu terhadap penyakit tertentu, tapi lebih ke bagaimana vaksin itu dibuat. Nah, berarti yang ditekankan adalah yang informasi pertama ya. Informasi kedua itu sebagai informasi tambahan saja. Oke, berarti yang alfa bukan, karena itu yang tidak dikembangkan di seluruh teks. Kalau yang bravo, vaksin mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, tadi ada yang tidak, teman-teman. Jenis vaksin kedua itu tidak mengandung mikroorganismenya. Tidak mengandung virus atau bakteri. Dia hanya mengandung racun yang dihasilkan saja. Oke, berarti bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, vaksin itu didapat atau dibuat, diperoleh gitu ya, dalam berbagai cara. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, karena ada 3 cara tadi. Ya, dan di awal disebutkan itu vaksin itu dibuat atau dipersiapkan dari virus-virus atau bakteri yang berbahaya. Nah, terus ada 3 tadi, ya. Gimana ngolahnya virus-virus itu supaya jadi vaksin seperti itu. Kalau yang Delta, pendekatan-pendekatan baru dalam pemberian vaksin sedang dikembangkan. Nah, bukan ke pemberiannya ya, tapi lebih ke bagaimana dia dibuat, vaksin itu dibuat. Nah, berarti nomor 3 jawabannya adalah Charlie. Oke, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya, teman-teman. Di sini ada 1 soal, berarti waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis dan ada 5 jawaban dari teman-teman. Ada jawaban delta dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek. Di situ nomor 7 pertanyaannya adalah topik dari teks ini kemungkinan besar bisa dideskripsikan sebagai. Nah, karena yang ditanyakan topik itu nama lain dari main idea ya, teman-teman. Cara mengerjakannya kita cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, sebuah hoaks tidak seperti kesalahan murni atau kesalahan yang jujur. Merupakan sebuah rencana yang sengaja disusun atau dengan sengaja dibuat untuk menyajikan sebuah kebohongan seolah-olah kenyataan. Sebuah hoaks ilmiah yang terkenal terjadi di tahun 1912 ketika Charles Dawson itu mengaku-aku atau mengakui telah menemukan tengkorak manusia dan tulang rahang di Piltdown Common di Inggris bagian selatan. Memerlukan lebih dari 40 tahun supaya hoaks tersebut terungkap atau bisa diungkap. Nah, berarti intinya di sini yang diulang-ulang dari kalimat pertama paragraf 1 sampai kalimat pertama paragraf terakhir itu adalah kata hoax, teman-teman. Ini adalah ngomongin tentang hoax teksnya, ya. Dan di pilihan A, B, C, D, teman-teman cari aja kata yang ada kata hoax atau artinya sama. Oke. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ a definition and example of a hoax. Sebuah definisi dan contoh dari hoax. Nah, definisinya disebutkan di kalimat pertama paragraf 1. Contohnya disebutkan paragraf 2 dan paragraf 3. Oke, berarti jawabannya delta. Alright, good job teman-teman. Nah, dari latihan soal tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai jenis soal pertama yang cara mengerjakannya adalah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu teman-teman.
Kalau soalnya main idea berarti rumus kalimat pertama ini pasti ya? Ya, that's right. Jadi ini kita mengikuti aturan penulisan dalam bahasa Inggris yang stylenya Amerika, teman-teman. Karena TOEFL kan yang bikin Amerika kan. Nah, berarti cara mengerjakannya teman-teman ya udah ngikutin itu aja. Jadi penulisan paragraf atau apa ya? Penulisan artikel seperti ini itu topiknya harus ditaruh di kalimat pertama, teman-teman. Oke. Nah, berarti ya sudah cara mengetahui topik gimana? Cukup kita baca kalimat pertama di setiap paragraf saja, seperti itu. Jadi nggak perlu kita baca kalimat-kalimat setelahnya, seperti itu. Selamat malam, Sur. Iya, Miss, Mau silakan. nanya, itu Ya. yang ada huruf 5, ada angka 5, 10 tuh maksudnya apa ya? Angka 5, 10 yang bagian mana ya, Miss? Line, dalam kurung 5, dalam kurung 10. Oh ya, that's right. Jadi di Makasih. soal oke, di soal reading itu ada jenis pertanyaan nanti yang menanyakan di manakah si penulis itu menyebutkan atau membahas tentang kata A misalnya. Nah, itu nanti cara di pilihan ganda itu kita disuruh nebak di line keberapa. Line keberapa itu maksudnya baris keberapa, teman-teman. Nah, supaya memudahkan kita mencari baris itu yang baris keberapa, kita dikasih panduan. Jadi di bagian kanan itu setiap 5 baris itu dikasih line 5, line 10, line 15, line 20, line 25 kalau panjang ya. Jadi nanti setiap baris ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Baris ke-6, baris ke-7, baris ke-8, baris ke-9, baris ke-10 dan seterusnya. Jadi itu hanya untuk panduan saja karena ada jenis soal reading yang menanyakan di mana letak penulis itu menyebutkan kata A seperti itu. Atau membahas tentang istilah A misalnya seperti itu. Jadi supaya mudah untuk mencarinya kita maksudnya untuk menghitung ya, menghitung itu line keberapa atau baris keberapa penulis itu menyebutkan atau membahas kata A tersebut. Itu kita dibantu dengan panduan itu line 5, line 10, line 15 patokan, bisa dibilang patokan seperti itu. Baik, terima kasih, Sur. Oke. Nah, untuk jenis pertanyaan yang letaknya di mana itu kita bahas di hari kedua, berarti besok ya. Maksud saya di reading. Jadi itu di chapter ke-16 dan 17 seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. Jadi untuk jenis-jenis soal yang kita bahas hari ini, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf aja. Oke. Jadi jenis pertama tadi adalah jenis yang menanyakan garis besar mengenai teks, yaitu main idea. Jadi teks ini intinya tentang apa sih? Nah kayak gitu. Nah itu cara menjawabnya teman-teman nggak perlu baca semua teks. Itu nanti teman-teman malah akan bingung dengan informasi tambahan atau supporting ideas. Contohnya paragraf kedua itu supporting ideas-nya banyak. Kebanyakan teman-teman di sini pasti jawabnya, oh itu yang diulang-ulang antara Ava, Bravo, atau Charlie. Kalau yang Delta itu nggak ada ininya, malah kebanyakan gitu. Jadi jawabnya kalau nggak Alpha, Bravo, sama Charlie. Padahal jawabannya yang benar adalah yang Delta, teman-teman. Oke, jadi yang Piltdown Man, kemudian penemuannya Charles Dawson atau Eoanthropus dawsoni itu adalah sebagai contoh saja. Yang mana bukan inti dari seluruh teks. Kalau topik atau main idea itu inti dari seluruh teks, teman-teman. Oke, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke jenis soal kedua. Yang cara mengerjakannya teman-teman juga cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Ya. Nah, sebelum saya jelaskan untuk jenis soal kedua ini, saya ingin memberitahu kalau jenis soal kedua ini saya udah lama nggak nemukan, teman-teman. Oke, jadi bisa dibilang ini jarang sekali keluar. Tapi siapa tahu nanti ketika teman-teman tes tiba-tiba di reading menemukan, ya saya kasihkan ya buat jaga-jaga aja. Tapi di awal saya kasih tahu untuk jenis soal idea organization ini jarang sekali keluar, teman-teman. Bahkan saya belum pernah menemukan di TOEFL yang asli ITS. Kalau diprediksi banyak seperti itu. Oke. Jadi jenis soal kedua ini namanya adalah idea organization. Kalau diartikan ya pengembangan ide atau pengembangan gagasan. Jadi bagaimana si penulis itu mengembangkan topik atau main idea tadi di dalam teksnya atau yang dia tulis. Seperti itu. Nah, biasanya soalnya berbunyi,
bagaimana ide atau informasi di dalam teks itu dikembangkan atau disajikan atau dihubung-hubungkan atau disambungkan seperti itu. Cara mengerjakannya juga sama dengan yang sebelumnya tadi. Jadi kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, oke. Kemudian nanti kita kayak simpulkan gitu. Jadi kita tarik satu cerita atau satu kesimpulan. Kemudian kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Contoh soalnya seperti ini ya. Caranya sama, kita baca soalnya dulu teman-teman. Nah di situ soalnya adalah in this passage, di teks ini, nah kan nggak jelas itu soalnya kayak gimana. Nah kalau teman-teman menemukan soal reading seperti ini, artinya petunjuknya teman-teman bukan di soal, tapi di pilihan gandanya. Jadi kalau ada seperti ini kan nggak jelas tuh, menanyakan apa ini. Berarti kita baca pilihan A, B, C, D-nya. Nah tapi di TOEFL yang selama ini saya tes, saya nggak pernah menemukan soal seperti ini teman-teman. Ya, ini nggak enaknya kalau kita ngambil eh, ketika kita belajar dari buku yang bukan asli yang bikin tesnya. Jadi ini buku kan yang bikin namanya Longman lembaganya. Jadi beda kadang ya. Tapi kalau ketika kebetulan nih misalnya ya teman-teman nanti mengikuti tes prediksi menemukan soal seperti ini in this passage karena nggak ada petunjuk di soal yang ditanyakan apa, kita cek pilihan gandanya. Di situ pilihan yang alfa berbunyi sebuah gagasan atau sebuah ide disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep yang diikuti oleh contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Seperti itu. Nah, berarti ini menanyakan bagaimana penulis itu menyajikan idenya di dalam teks. Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, pasti hampir seluruh orang Amerika akan menjawab kalau di dalam kepercayaan mereka Abner Doubleday lah yang menemukannya. Kemudian paragraf kedua, Doubleday itu hanya dihargai saja atau diberikan penghargaan saja atas penemuan ini di awal abad ke-20-an. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding menginaugurasikan atau memberikan sebuah tugas gitu ya untuk melakukan penelitian atas siapakah penemu permainan baseball atau siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, jadi Doubleday ini bukan yang menemukan, teman-teman. Dia cuma disuruh neliti saja. Siapa sih yang aslinya menemukan permainan baseball? Seperti itu. Bukan dia tapi ya yang menemukan. Kemudian paragraf terakhir, sekarang ini sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga sepakat bahwa Doubleday itu sebenarnya tidak memiliki andil apa-apa dalam perkembangan baseball. Nah, berarti tadi si penulis menyajikan sebuah opini dari publik gitu ya, atau sebuah konsep gitu atau sebuah ide, kemudian dibantah di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, berarti jawabannya yang alfa tadi, teman-teman. Sebuah gagasan atau ide itu disajikan dan kemudian dibantah. Seperti itu. Nah, dari contoh mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan sebelum kita lanjut ke latihan soal. Iya, silakan. Kalau online ujiannya, ya gimana nih? Kalau online ujiannya, pertanyaannya dulu apa bacaannya dulu? Nah, jadi nanti teman-teman akan dihadapkan dengan, kalau online ya ini ya, teks, misalnya nomor 1 nih, teks nomor 1 sampai nomor 10, biasanya gitu ya. Nah, nanti dihadapkan teksnya dulu, tapi itu bisa di next teman-teman. Oke, itu di next aja, langsung di next. Teman-teman setelah di next nanti tetap ada teksnya. Jadi sebelah kiri itu ada teks, sebelah kanan atas pojok itu ada soal. Jadi ketika teman-teman baca soal, sebelahnya itu juga ada teksnya. Jadi enak kayak gitu. Oke. Menjawab nggak, Mister? Oke, ada bayangan ya. Jadi di kanan itu nanti soal, di kiri itu besar itu nanti teks. Kayak gitu. Nah, kalau di awal memang ketika kita pindah ke section reading, dari struktur ke reading, itu nanti setiap awal bacaan baru itu nanti akan ada teksnya dulu, nggak ada soalnya. Nah, itu langsung di next saja. Next, nanti ada soal nomor 1, itu masih ada bacaannya di sebelah kiri. Seperti itu. Oke, dapat ya?
Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke latihan soal. Dicoba dulu ya, teman-teman. Di sini ada satu soal. Jangan takut salah, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Dan ada 4 jawaban bravo dan saya lihat semua menjawab bravo ya. Mari kita cek. Di situ nomor 1 pertanyaannya, bagaimanakah informasi di teks di atas ini dikembangkan? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, konflik di dalam sebuah organisasi tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Paragraf kedua, menurut pandangan tradisional mengenai konflik, konflik itu membahayakan bagi sebuah organisasi. Paragraf terakhir, pandangan interaksionis mengenai konflik di sisi lain beranggapan bahwa konflik bisa memberikan sebuah fungsi penting di dalam sebuah organisasi dengan cara mengurangi zona nyaman di antara para pekerjanya dan menyebabkan perubahan-perubahan positif bisa terjadi. Seperti itu. Nah, berarti di sini ngomongin tentang konflik itu bagaimana menurut pandangan-pandangan orang kayak gitu ya. Kalau si penulis ini netral ya, teman-teman, dia bilang kalau konflik di organisasi itu tidak selalu tidak diinginkan. Nah, dia nggak ngambil apa ya, nggak ngambil peran atau nggak ngambil yang mana dia, nggak ngambil side atau posisi ya, dia netral di tengah-tengah. Nah, tapi dia menjelaskan kalau ada pandangan tradisional yang dia bilang itu konflik itu nggak bagus. Nah, terus paragraf terakhir dia juga bilang ada pandangannya interaksionis yang bilang kalau konflik itu juga bisa sangat penting di dalam suatu organisasi, seperti itu. Nah, berarti di sini ngomongin tentang pandangan-pandangan mengenai konflik yang mana itu disebutkan di pilihan Bravo. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo, ya. Contrasting views of conflict are presented. Pandangan-pandangan yang berbeda mengenai konflik itu disajikan. Oke, itu tadi ya. Berarti jawabannya Bravo, good job. Lanjut ke contoh soal kedua. Silahkan dicoba dulu, waktunya 1 menit ya, teman-teman. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Apakah ada yang sudah menemukan jawaban? Belum ada? Nggak apa-apa. Kita bahas bersama ya kalau gitu, teman-teman. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah, bagaimanakah informasi di dalam teks dikembangkan? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, oke? Paragraf 1 berbunyi,
Danau terbesar di Amerika Serikat bagian barat adalah Great Salt Lake. Suatu danau air asin di tengah daratan di bagian barat laut dari Utah. Tepat di sebelahnya ibu kota negara bagian Salt Lake City. Kemudian paragraf kedua, meskipun Great Salt Lake itu dialiri oleh aliran-aliran sungai air tawar, dia itu sebenarnya lebih asin atau dia itu lebih asin dibandingkan seluruh samudra yang ada di dunia ini atau di seluruh lautan di dunia ini. Jadi intinya Great Salt Lake itu walaupun dia danau di tengah darat, tapi dia lebih asin dibandingkan lautan, teman-teman. Kemudian paragraf terakhir kalimat pertamanya berbunyi, Great Salt Lake itu bisa bervariasi atau berubah-ubah gitu ya, secara drastis dari ukuran normalnya yaitu 1.700 mil persegi, bergantung pada kondisi cuaca berkepanjangan. Nah, inti semuanya teks ini ngomongin tentang Great Salt Lake ya, teman-teman, yang mana dia unik. Dia punya karakter yang agak beda. Ya, dia lebih asin dibandingkan lautan. Kemudian juga ukurannya juga bisa berubah-ubah. Kita cek pilihan ABCD. Yang alfa, dua karakteristik yang tidak biasa atau yang unik gitu ya dari Great Salt Lake itu dibahas. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Karena paragraf 1 memperkenalkan Great Salt Lake, paragraf kedua ngomongin tentang garamnya tadi, paragraf ketiga ngomongin tentang ukurannya. Jadi keunikan di garam sama keunikan di ukuran. Jadi jawabannya yang alfa ya. Kalau yang Bravo, teori-teori yang berbeda mengenai kadar garam dari Great Salt Lake itu disajikan. Nggak ada sama sekali ngomongin teori-teori mengenai kadar garam ya, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, proses bagaimana Great Salt Lake itu mendapatkan garamnya disebutkan atau ditekankan gitu ya. Nah, tadi ada, garam itu ada teman-teman, yaitu di paragraf kedua. Tapi seluruh teks ini bukan cuma ngomongin tentang kadar garam dari Great Salt Lake. Oke, Charlie bukan. Kalau yang Delta, nah teman-teman sebentar, untuk yang di Charlie ini hati-hati. Salt di namanya Great Salt Lake itu S-nya besar. Ya, itu nama teman-teman. Oke, jadi hati-hati jangan terkecoh dengan salt yang hurufnya besar seperti ini, nama ini. Jadi bukan salt yang di paragraf kedua itu beda. Kalau salt di paragraf 2 kan mana tadi? Nah, ini kan kecil. Kalau kecil gini ini bukan nama, dia garam. Tapi kalau salt yang S-nya besar ini bukan nama. Ini bukan benda, ini nama ya, nggak perlu ditranslate seperti itu. Jadi jangan tertipu dengan kata salt yang diulang-ulang di paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3 karena itu nama danaunya. Oke. Bukan garam seperti itu. Berarti Charlie bukan ya. Kalau yang Delta alasan-alasan dari variasi dari ukuran Great Salt Lake itu diberikan. Nah, kalau yang kita pilih yang Delta, berarti teksnya seolah-olah cuma paragraf 3. Ya, sedangkan paragraf 1, paragraf 2 nggak dianggap, nggak bisa teman-teman. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya adalah dengan cara membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Ya, yaitu teks yang menanyakan tone, purpose, sama course. Oke, tapi sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari jenis soal kedua tadi, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Ya, yaitu jenis soal yang menanyakan tone, purpose, sama course. Nah, apa itu? Tone itu artinya adalah nada atau nuansa gitu ya, atau emosi atau suasana hati penulis yang ada di dalam teks itu atau yang dituangkan penulis di dalam teks itu. Seperti itu. Bisa dibilang atmosfer juga, suasana itu ya. Kemudian kalau purpose ya tujuan atau maksud si penulis menulis teks tersebut itu apa. Nah, kalau course itu mata kuliah atau bidang keilmuan apa yang membahas topik dari teks yang si penulis tulis. Itu kalau atau gini, misalnya kalau teks ini dimasukkan ke kelas atau dibahas di kelas, nah kira-kira kelas apa yang membahas tentang teks ini? Nah, itu course-nya. Ya, teman-teman. Nah, nanti di soal itu akan disebutkan. Kalau menanyakan tone, ya tone disebutkan. Kalau menanyakan purpose, purpose juga disebutkan. Kalau menanyakan course, course juga disebutkan. Ya, in what course, di mata kuliah apa, seperti itu. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman,
Yang pertama kalau yang ditanyakan itu adalah tone. Nah, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman menemukan nggak si penulis itu menuangkan emosinya di dalam atau vocab-vocab yang menunjukkan kalau penulisnya ini mengambil sikap atau dia gimana suasana hatinya. Contohnya misalkan saya bilang kalau global warming atau misalnya apa ya perubahan iklim di tahun 2023 ini sangatlah parah. Nah, berarti itu tadi kritikal, teman-teman. Kritikal itu mengkritik atau apa ya? Me, apa ya? Ya, mengkritik gitu intinya. Oke. Misalnya, tapi kalau misalnya teman-teman tidak menemukan si penulis itu menyebutkan suatu vocab yang menunjukkan emosinya atau suasana hatinya, nah berarti si penulis ini hanya ingin memberikan informasi saja atau memberi pengetahuan saja. Jadi dia netral, teman-teman. Oke. Kemudian kalau yang ditanyakan purpose, nah ini teman-teman harus pahami kalimat pertama di setiap paragraf ya atau topik sentences-nya tadi ya. Kemudian kita hubungkan dengan pilihan ABCD. Yang paling nyambung yang mana? Seperti itu. Kemudian yang terakhir course itu bidang keilmuan apa? Nah, ketika teman-teman membaca kalimat pertama di setiap paragraf, itu kita analisa kosakata atau vocab-vocab yang dipakai si penulis di dalam tulisannya. Itu nanti kita akan tahu, teman-teman. Itu kalau kita hubungkan di pilihan ABCD, oh itu dipakainya di biologi misalnya. Karena ada istilah misalnya reproduction misalnya ya. Misalnya juga habitat. Nah, itu bisa juga untuk biology. Kemudian bisa juga misalkan history atau sejarah. Kalau ada tahun-tahunnya, kemudian ada peristiwa sejarahnya. Misalnya seperti itu. Berarti itu bidang keilmuan, sejarah maksudnya seperti itu. Jadi kita hubungkan vocab-vocab yang dipakai. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya. Contoh soal nomor 1 di situ berbunyi, tujuan si penulis di teks ini adalah untuk, nah karena yang ditanyakan tujuan, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan di sini cuma ada satu paragraf, teman-teman. Ya sudah, kita baca kalimat pertamanya saja ya. Kalimat pertama berbunyi, In Cold Blood-nya Truman Capote yang ditulis di tahun 1966 merupakan sejenis atau sebuah contoh terkenal dari novel non-fiksi. Sebuah karya tulis populer yang berdasar pada kejadian-kejadian nyata di mana penulisnya berusaha untuk mendeskripsikan alasan-alasan yang melatar belakangi, pikiran-pikiran yang melatar belakangi, dan emosi-emosi yang melatar belakangi yang menggiring kepada kejadian-kejadian nyatanya atau kejadian sebenarnya. Seperti itu. Nah, intinya di sini ngomongin tentang In Cold Blood-nya Truman Capote tadi. Yang mana dia adalah sebuah contoh dari novel non-fiksi. Kita cek ABCD. Yang alfa membahas sebuah contoh dari genre literatur atau sastra tertentu. Nah, ketemu ya langsung jawabannya adalah yang alfa. Memang Truman Capote In Cold Blood atau In Cold Blood-nya Truman Capote tadi di sini disebutkan dia kalau dia itu hanya sebuah contoh, teman-teman, dari novel non-fiksi. Nah, ini adalah genre sastra tertentu. Oke, ya sudah berarti jawabannya yang alfa. Kalau yang Bravo menceritakan cerita dari In Cold Blood. Ketika kita baca kalimat pertama tadi, kita nggak paham ceritanya In Cold Blood kayak gimana. Bahkan nggak ada keterangan kalau si penulis ini mau menceritakan ceritanya tentang In Cold Blood. Ya, dia hanya pengen memberikan contoh saja. Berarti Bravo bukan, oke? Kalau yang Charlie menjelaskan alasan-alasannya Capote dalam penulisan In Cold Blood. Nah, ketika kita baca kalimat pertama tadi, kita nggak tahu alasan Truman Capote menulis In Cold Blood itu apa. Ya, berarti Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang Delta mendeskripsikan bagaimana Truman Capote melakukan penelitian mengenai novel non-fiksinya itu. Sama, ketika kita baca kalimat pertama di paragraf ini tadi, kita nggak tahu bagaimana si Truman Capote itu meneliti supaya bisa menulis novel non-fiksinya itu. Oke, ya sudah berarti jawabannya adalah yang alfa tadi, teman-teman. Nggak deh, soalnya baca kalimat terakhir. Nah, hati-hati dengan yang saya bilang tadi, teman-teman. Nggak akan ada kalimat terakhir kalau nggak ada kalimat pertama. Kayak gitu. Atau teman-teman
Kalau misalnya tiba-tiba baca kalimat pertama ya, to research the book, Capote itu nanti nggak jelas buku yang mana yang dimaksud. Capote itu siapa? Seperti itu. Nah, tapi kalau kita baca kalimat pertama itu settingnya dijelaskan. Truman Capote itu siapa? Truman Capote penulis buku dari In Cold Blood, itu novel. In Cold Blood itu apa? Dibalik, itu adalah novel yang ditulis oleh Truman Capote di tahun 1966. Nah, ada apa dengan In Cold Blood itu di predikatnya, yaitu merupakan sebuah contoh terkenal dari novel non-fiksi. Seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman. Memang kita harus bisa membedakan gagasan utama dengan gagasan pendukung. Main idea sama supporting ideas. Yang saya bilang tadi, main idea itu letaknya di kalimat pertama. Ya, jangan terkecoh dengan kalimat-kalimat berikutnya. Seperti misalnya kalimat kedua, kalimat ketiga, seperti itu. Oke, itu nomor 1 ya, teman-teman. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, tone itu adalah suasana hati penulis. Tadi ketika kita baca kalimat pertama di paragraf ini ya, teman-teman, penulis sama sekali tidak menyebutkan bagaimana attitude dia atau bagaimana perasaan dia, feeling dia mengenai eh, topik yang dia tulis, yaitu In Cold Blood di sini. Artinya si penulis ini hanya pengen memberitahu pembacanya saja. Ya, atau memberikan informasi atau pengetahuan saja kepada pembacanya. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Deskriptif. Si penulis hanya ingin mendeskripsikan saja mengenai In Cold Blood. Punyanya Truman Capote. Seperti itu. Jadi nomor 2 delta ya. Hati-hati kalau cold itu kejam sama kayak yang Bravo ya, sadis itu juga kejam. Nggak mungkin ada satu soal jawabannya ada 2. Kalau yang Charlie emotional itu campur aduk. Jadi ketika kita baca kalimat pertama paragraf ini tadi, apakah kita ganti-ganti emosinya? Apakah sedih, tiba-tiba senang, tiba-tiba ketawa karena lucu, dan sebagainya? Jawabannya tidak ya. Kita hanya sebatas tahu saja. Kayak gitu, berarti jawabannya memang yang delta. Kemudian nomor 3, teks ini kemungkinan besar akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, tadi kalau kita lihat vocab-vocab yang dipakai, di situ ada kata non-fiction novel. Jadi novel non-fiksi, kemudian type of writing, karya tulis ya, jenis karya tulis. Kemudian author, penulis. Ada juga events, itu kejadian-kejadian. Nah, berarti di sini ngomongin tentang apa namanya? Penulisan gitu ya, kayaknya karya sastra kayak gitu, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha criminal law, hukum kriminal, bukan ngomongin tentang hukum ya, karena ada penulis, ada juga novel non fiksi, nggak nyambung dengan hukum. Kalau yang Bravo, American history, sejarah Amerika. Nah, ini tidak terjadi nggak jadi beneran ya. Maksudnya cerita In Cold Blood ini hanya sebagai karya seperti itu, bukan sebenarnya terjadi di sejarah. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie novel-novel Amerika modern. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Jelas di situ ada novel, di teks juga ada novel. Nah, tapi hati-hati juga dengan yang delta ya. Literary research itu penelitian sastra. Ini terlalu luas karena penelitian sastra itu ada banyak ya, teman-teman. Sedangkan ada jawaban yang lebih spesifik atau lebih jelas, lebih tepat seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Cuman saya yakinkan ke teman-teman, ketika beneran tes yang asli TS, nggak akan ada teman-teman. Jenis soal seperti ini nggak akan ada. Maksudnya jenis jawaban seperti ini nggak ada. Karena sebenarnya ya yang delta ini kalau dibilang ini dimasukkan ke delta ya benar. Itu juga literary research seperti itu. Kalau dimasukkan ke yang Charlie juga bisa. Seperti tapi lebih tepatnya yang Charlie seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi nih mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Silakan sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Nggak ada ya? Mari kita coba langsung ke latihan soal. Seperti biasa jangan takut salah. Di sini ada 3 soal. Waktunya 3 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, 3 menit sudah habis teman-teman. Dan ada 2 jawaban, delta delta alfa, delta delta alfa. Baik, mari kita cek bersama ya. Di situ nomor 4 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan maksud si penulis atau tujuan penulis dalam menulis teks ini? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga saat ini pengakuan-pengakuan yang telah diperoleh atau didapat dari terduga gitu ya, terduga atau tersangka dalam keadaan yang terhipnotis, belum mendapatkan pengakuan gitu atau belum diakui gitu ya, menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan gitu ya, yang menyangkut atau yang membawa-bawa sebuah pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis, dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, kita cek pilihan ABCD yang alfa untuk menjelaskan sebuah informasi-informasi atau detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Bukan ya, teman-teman, karena nggak ada kasus pengadilan dan detail-detailnya di situ. Oke, yang jelas adalah di sini ngomongin tentang pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis dalam ranah hukum seperti itu. Kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan gitu ya, untuk menjelaskan alasan kenapa pengakuan-pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau gini, bedanya yang Bravo sama yang teks ya. Yang Bravo ini salah, teman-teman. Kenapa? Karena yang di teks ini kasusnya cuma di kasus pengadilan. Maksudnya adalah pengakuan tadi tidak bisa diakui di pengadilan Amerika Serikat. Entah itu benar atau tidak, itu tidak diterangkan di teks ya. Yang pasti itu nggak bisa diakui sebagai barang bukti. Gitu aja. Oke. Nah, kalau kita pilih yang Bravo itu seolah-olah semua pengakuan yang dipengaruhi oleh hipnotis itu seolah-olah salah semua. Entah itu di pengadilan, entah itu bukan. Ya, berarti Bravo bukan karena cakupan atau skopnya yang nggak ada. Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini udah kelihatan salah, teman-teman. Jelas-jelas yang diomongin bukan tentang peran pengadilan tinggi ya, tapi lebih ke bagaimana sih pengakuan yang didapat dari hipnotis dalam pengadilan. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Delta. Untuk menjelaskan status hukum. Jadi dalam hukum itu bagaimana sih pengakuan-pengakuan yang didapat dari hipnotis? Nah, tadi jawabannya adalah belum diakui sebagai barang bukti. Oke, kemudian nomor 5. Tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, kita cek teman-teman. Tone itu adalah suasana hati penulis tadi ya. Kita cek apakah penulis ketika kita baca kalimat pertama dan paragraf kedua tadi, sama sekali kita tidak menemukan penulis menyebutkan apakah dia takut, apakah dia apa namanya? eh, dia tidak mengambil nggak mengambil peran ya. Maksudnya nggak mengambil sisi. Dia netral, teman-teman. Hanya ingin memberi tahukan saja kepada pembacanya. Ya, hanya ingin memberikan informasi saja. Nah, berarti jawabannya nomor 5 adalah yang delta, informative. Ya. Kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan besar akan diminta untuk dibaca di mata kuliah apa. Nah, jelas-jelas tadi vocab yang dipakai ada confessions, itu pengakuan. Defendants, terduga atau tersangka gitu ya. Kemudian ada juga evidence, barang bukti. Courts, pengadilan. Jelas-jelas ini ngomongin tentang hukum. Berarti nomor 6 jawabannya adalah yang alpha, American law atau hukum Amerika. Jadi delta, delta, alpha. Alright, good job. Terakhir teman-teman, ada 3 soal ya, 7, 8, 9. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada 2 jawaban. Oke, mari kita cek bersama ya. Alfa Bravo atau Bravo Charlie, Charlie Alfa Alfa, mari kita cek. Di situ nomor 7 pertanyaannya adalah tujuan utama si penulis dalam penulisan teks ini adalah untuk, nah kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Ini yang saya maksud penulis menuliskan emosinya, teman-teman, atau suasana hatinya ya. Nah, kalau dia bilang mengkhawatirkan berarti dia khawatir kayak gitu. Nah, intinya adalah tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Paragraf kedua berbunyi, sebagian besar penggundulan hutan itu terjadi di di hutan-hutan tropis di negara-negara berkembang yang didasari gitu ya, atau yang semakin dipanasi atau didorong gitu ya, yang didorong oleh eh, keinginan atau kebutuhan negara-negara berkembang atas lahan pertanian yang semakin meningkat dan keinginan dari beberapa negara maju untuk mengimpor kayu dan produk-produk kayu. Intinya di sini ngomongin tentang penggundulan hutan, teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa mengutip statistika mengenai sebuah perkembangan. Nah, ini kok perkembangan ya, padahal jelas-jelas penggundulan hutan, dia semakin mengkhawatirkan, semakin buruk, kok malah perkembangan, berarti alfa bukan. Yang salah adalah kata improvement-nya. Karena ini ngomongin tentang deforestation, artinya penggundulan hutan. Oke. Kemudian kalau yang Bravo menjelaskan di manakah letak penggundulan hutan itu terjadi. Nah, hati-hati teman-teman. Yang Bravo ini memang ada di teks, ya, tapi itu hanya ngomongin di paragraf 2 saja. Paragraf 1 tidak dijelaskan, letaknya di mana nggak dijelaskan. Oke, jadi kalau kita pilih Bravo, kita menghilangkan paragraf 1. Oke, berarti Bravo bukan ya, karena kalau main purpose atau tujuan utama ya berarti seluruh teks. Kalau yang Charlie membuat pembacanya menyadari akan adanya masalah dunia ini yang semakin memburuk atau semakin mengkhawatirkan tadi. Masalah apa itu? Penggundulan hutan tadi, yaitu deforestation tadi. Jadi kemungkinan Charlie malah bisa, teman-teman. Kalau yang Delta, menyalahkan negara berkembang atas atau untuk penggundulan hutan. Nah, yang disalahkan tadi bukan cuma negara berkembang ya, teman-teman. Tapi juga negara maju, karena negara maju disebutkan juga sebagai pengimpor kayu atau produk-produk yang terbuat dari kayu, seperti itu. Berarti delta bukan fix, jawabannya yang Charlie tadi, membuat para pembacanya itu menyadari akan adanya penggundulan hutan tadi atau masalah di dunia yang semakin memburuk atau mengkhawatirkan tadi. Oke. Kemudian nomor 8, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, yang saya bilang tadi, teman-teman. Si penulis jelas sekali menuliskan di kalimat pertama paragraf 1 ada kata alarming. Artinya semakin mengkhawatirkan. Berarti si penulis ini khawatir atau takut atau cemas, teman-teman. Nah, kita cek pilihan A, B, C, D yang berbunyi cemas atau khawatir atau takut ya. Yang alpha, concern, dan langsung ketemu, teman-teman. Concern itu artinya adalah takut, cemas, khawatir, dan sebagainya ya, yang sama itu. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Alright. Kemudian nomor 9, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Oke. Nah, ini ngomongin tentang hutan, teman-teman. Nah, kebetulan tadi di chat ada yang bilang, saya lupa bedanya geologi sama geografi karena sama-sama ada geonya, teman-teman. Itu ilmu yang membahas tentang bumi. Nah, cuman yang mana yang ngomongin tentang hutan? Gitu ya. Berarti Charlie udah pasti, teman-teman udah pasti tahu ya kalau itu salah. Geometri itu matematika kalau saya nggak salah ya, teman-teman, itu ngomongin tentang bangun ruang atau bidang ruang gitu ya. Saya nggak tahu, saya lupa. Pokoknya geometri kalau nggak salah dia bagian matematika seperti itu. Kalau yang delta marine biology itu adalah biologi air, laut. Jelas-jelas ini bukan ngomongin laut ya. Delta udah pasti salah. Jadi antara alpha sama bravo. Nah, sekarang bedanya apa? Nah, ini memang banyak yang ketipu di sini. Contohnya saya dulu juga kalau pas pertama lihat teks ini, teman-teman, saya kebanyakan akan pilih yang alpha.
Karena logi itu setahu saya logos itu adalah ilmunya. Geo itu bumi, jadi ilmu bumi kayak gitu. Sedangkan teman-teman, geologi itu ternyata membahas tentang batuan atau tanah saja. Entah itu pembentukan batuan, entah itu pembentukan tanah. Oke. Kalau misalnya geografi itu dia ngomongin tentang fitur-fitur bumi. Contohnya sungai, contohnya danau, contohnya siklus hujan gitu ya. Contohnya juga hutan salah satunya ya. Berarti jawabannya adalah yang Bravo karena deforestation ini ngomongin tentang hutan. Yang mana itu adalah salah satu fitur atau apa ya? Ya fitur dari bumi kayak gitu. Oke, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai reading hari pertama ya, yaitu chapter 14 dan chapter 15. Jadi reading itu dari 6 chapter, kita ringkas menjadi 3 pertemuan. Seperti itu, karena saya menemukan cara yang lebih cepat lagi, lebih gampang lagi. Yaitu itu tadi, cara pertama adalah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Itu kalau jenis soalnya menanyakan seluruh teks ya, teman-teman. Yaitu tadi ada kata main idea tadi. Kemudian ada juga idea organization. Kemudian ada juga tone, purpose, sama course. Seperti itu. Jadi cara mengerjakannya tidak perlu dibaca seluruh teks. Teman-teman cukup ambil perwakilannya aja. Yaitu di topik sentence-nya atau inti dari teksnya. Di kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu. Nah mungkin sebelum saya tutup teman-teman, adakah yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, oh sebentar sepertinya di chat ada yang bertanya. Latihan, oke, latihan nanti teman-teman chat saya ya, karena belum selesai saya siapkan teman-teman. Atau kalau nanti teman-teman chat saya kasih yang ini apa namanya, yang campur. Jadi ada listening, structure sama reading. Jadi readingnya masih nyampur, kayak gitu. Bisa dibilang lengkap gitu ya, paket lengkap TOEFL ITP seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi nanti tolong japri ya teman-teman. Masih saya buatkan soalnya untuk yang reading. Seperti itu. Nah itu bisa. Nanti teman-teman, sebenarnya di internet itu ada banyak sekali teman-teman. Udah dapat yang 300 halaman. Boleh. Sebentar, 300 halaman saya yang mana ya? Yang lupa soalnya saya. Atau teman-teman nanti japri aja. Oke, nanti bisa tuh. Pokoknya saya lupa, pokoknya koleksi reading saya lumayan banyak, tapi tetap saya dapatnya juga dari internet kok teman-teman. Jangan banyak-banyak ya search soalnya. Oke wis, jadi request aja nanti saya kasih. Dan soal itu nggak wajib kok teman-teman, nggak wajib dikerjakan, itu hanya saya kasihkan ke teman-teman untuk siapa tahu teman-teman ada waktu luang untuk pengen latihan. Jadi biar yang di kelas yang kita pelajari itu nggak hanya jadi teori teman-teman, tapi bisa di yang saya bilang itu bisa jadi insting nanti. Jadi teman-teman nanti ketika tes pun nggak perlu lama-lama berpikir, itu masih bisa mengerjakan cepat. Seperti itu. Nah syaratnya yaitu tadi kita membentuk insting itu dari latihan. Seperti itu. BTW kalau ini diringkas jadi 6 kan 3 pertemuan. Ya betul. Jadi 6 pertemuan itu yang seperti di awal. Di rencana awal itu reading. Cuman kan di rencana awal itu 6 jenis soal. Cara mengerjakannya beda-beda teman-teman. Nah terus saya ketika saya mengerjakan tes TOEFL itu, maksudnya ketika saya tes-tes itu, yang asli TS itu ketika saya sering izin itu ya teman-teman. Ternyata ada cara yang lebih gampang yang saya temukan itu. Jadi 6 soal tadi itu bisa saya grupkan lagi menjadi 3. Seperti itu. Otak saya ntar gumuk. Ya jadi misalnya nih kalau teman-teman dapat soal terlalu banyak dari saya, itu nggak perlu dipaksa harus selesai semua teman-teman. Kerjakan semampunya teman-teman aja. Ya biar nggak gumoh, oke. Bahas soal D6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah itu juga masih saya susun juga. Jadi pembahasan soal chapter 6 sampai chapter 10 di structure ya teman-teman, itu masih saya susun. Karena di adjektif itu atau chapter 6 itu banyak sekali. Seperti itu. Saya nyusun PPT-nya aja lumayan lumayan ya teman-teman aja gitu.
Saya mentok di error analisis belum bisa lanjut. Nah itu, jadi teman-teman nggak perlu buru-buru yang kemarin saya bilang ya. Karena kalau buru-buru nanti takutnya gini, malah nggak dapat semua. Ketika tes juga malah kalah runtuh semua, maksudnya gagal semua. Takutnya gitu. Jadi teman-teman pelan-pelan aja, dikuasai dulu satu. Oke, structure dulu, kemudian listening, kemudian reading atau teman-teman enaknya dari mana kayak gitu. Karena teman-teman lebih baik menyelamatkan satu sesi. Misalnya kalau saya dulu menyelamatkan structure teman-teman, yang saya selamatkan. Listening itu ya sudah saya pasrah. Reading itu saya pasrah kayak gitu. Nah, kalau cuma 500 insya Allah teman-teman mudah dengan cara itu. Tapi kalau teman-teman berambisi, listening harus perfect, structure harus perfect, reading harus perfect, teman-teman akan butuh waktu lama sekali untuk mempersiapkan. Seperti itu. Jadi untuk memanfaatkan waktu yang singkat, teman-teman kuasai dulu satu yang menurut teman-teman kecondongan teman-teman atau yang paling teman-teman bisa di mana kayak gitu. Apakah di structure, apakah di listening atau di reading. Seperti itu. Nah, itu kalau misalkan teman-teman fokus ke structure, fokus dulu aja ke structure, kayak gitu. Apalagi listening itu kan nggak ada teorinya, teman-teman. Ya, kemarin listening kan saya bilang, sebenarnya ada teorinya, cuman itu nanti teman-teman butuh waktu belajarnya lama banget. Nah, daripada belajar waktu lama banget, mending langsung aja latihan bahas. Kalau saya seperti itu prinsipnya. Oke. Jadi listening nggak ada teorinya kok. Jadi korbanin aja dulu listening, fokus dulu dengan structure karena sebenarnya structure itu gampang ketika kita udah tahu caranya itu, teman-teman. Tinggal teman-teman mengasah. Seperti itu. Betul, besok kalau mau nonton boleh tuh dari chapter 6. Jadi itu tadi ya, pokoknya teman-teman semangat, saya juga usahakan soal bahas kayak gitu. Tapi masih karena apa ya, teman-teman masih di tengah-tengah kesibukan gitu, menyempatkan. Jadi ya mohon bersabar kayak gitu ya. Apalagi ada banyak sekali rencana buat konten-konten itu yang kayak kayak misalnya setiap hari saya pengen bikin vocab-vocab apa aja yang saya sering temui di TOEFL yang asli TS itu. Kemudian soal-soal misalnya sehari satu soal di YouTube nanti ada pembahasannya juga misalnya seperti itu kan lumayan juga. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Itu ya teman-teman berjuang ya, semangat, jangan kendor teman-teman. Pasti bisa kok. Kalau cuma 500 atau 550 pasti bisa. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya, teman-teman. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time, everyone.